Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengar, belajar firman sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena kebaikan, berkat dan pertolongan Tuhan yang terus ada dan menyertai hidup kami. Sehingga Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kelima. Firman-Nya berkata demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, berharaplah kepada Allah. Saya percaya tidak ada satu pribadi yang tepat yang menjadi tempat kita berharap kecuali Allah yang adalah pencipta kita. Karena itu pemazmur berkata dalam ayat 5 tadi, berharaplah kepada Allah. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita hanya berharap kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Karena saya percaya Allah tidak pernah mengecewakan kita, orang yang berharap kepadanya. Allah tidak pernah kesulitan, kewalahan untuk menolong kita ketika kita berharap kepada Tuhan. Jadi mari kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk belajar dan terus berusaha untuk kita hanya berharap kepada Allah saja dan bukan kepada yang lain. Kenapa kita harus berharap kepada Allah? Apa dasarnya, apa alasannya kita berharap kepada Allah? Setidaknya ada 3 dasar alasan yang menjadi dasar kita berharap kepada Allah. Dalam ayatnya yang pertama, berilah kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku, penolongku dan Allahku. Juga dalam ayatnya yang kelima, penolongku dan Allahku. Di sini pemazmur berkata Tuhan adalah penolongnya. Jadi kenapa kita berharap kepada Allah? Karena Tuhanlah penolong kita, karena Allah lah yang menjadi penolong kita, tidak kepada yang lain. Dan saya percaya kalau Tuhan penolong kita, Tuhan itu pribadi yang tepat untuk kita berharap kepada Dia. Karena hanya Dialah yang bisa menolong kita, bisa menolong dari segala kesulitan kita, dari jiwa yang tertekan, yang gelisah. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita karena Dia penolong kita, bukan kepada yang lain. Itu berarti bahwa bukan orang-orang pintar, bukan dukun-dukun, bukan pakatan-pakatan, jimat-jimat yang menjadi penolong kita. Penolong kita hanya Tuhan, hanya Allah saja. Karena itu kita berharaplah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Mungkin juga orang pintar bisa menolong kita. Mungkin juga orang dukun bisa memberi kita kesembuhan dari penyakit. Tapi saya percaya apa yang mereka berikan tidak pernah gratis dan tidak pernah tuntas. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Tuhanlah yang menjadi penolong kita satu-satunya. Dan Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Dia menolong kita secara tuntas tanpa ada imbalan-imbalan apapun juga. Yang kedua, kenapa kita harus berharap kepada Allah? Ayat yang keempat, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Tuhan adalah sukacita dan kegembiraan dari sang pemazmur. Makanya dia berharap hanya kepada Allah saja. Di sini kita melihat alasan yang kedua kenapa kita berharap kepada Allah. Karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Tuhanlah sumber kegembiraan kita.
Artinya bahwa hanya Tuhan yang membuat kita bisa bersuka cita. Ketika kita dalam keadaan tertekan, ketika kita dalam keadaan gelisah, ketika kita ada dalam pergumulan, Tuhanlah sumber sukacita dan kegembiraan kita, bukan yang lain. Karena itu, mari kita berharap kepada Allah. Karena hanya Tuhan yang adalah sumber sukacita dan kegembiraan kita, yang bisa memberi kita sukacita dan kegembiraan ketika kita ada dalam jiwa yang tertekan, ketika kita ada dalam krisis, ketika kita ada dalam pergumulan yang berat. Tuhanlah sumber sukacita dan kegembiraan kita. Jadi kenapa kita harus berharap kepada Allah? Karena Tuhanlah sumber sukacita ataupun sumber kegembiraan kita dan bukan yang lain. Itu berarti kekayaan, bukan itu sumber sukacita dan kegembiraan kita, karena suatu waktu itu bisa hilang. Bukan jabatan kedudukan yang menjadi sumber sukacita kita, tapi hendaknya Tuhan saja yang menjadi sumber sukacita kita, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, kenapa kita harus berharap kepada Allah? Dalam ayat 4, bagian terakhir, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Juga dalam ayat 5, bagian terakhir, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadamu, kepadanya penolongku dan Allahku. Ya Allah, ya Allahku, penolongku dan Allahku. Di sini menunjukkan bahwa sang pemazmur menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Makanya dia berkata, Allahku. Di sini kita melihat bahwa kenapa kita harus berharap kepada Allah, karena Tuhanlah yang menjadi Allah kita, bukan yang lain. Tidak ada berhala-berhala lain yang menjadi Allah kita. Tidak ada orang-orang pintar lain, atau tidak ada benda apapun juga, tidak ada halal apapun juga dalam hidup kita yang menjadi Allah kita. Kecuali yang namanya Tuhan, yang namanya pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang namanya Yesus Kristus yang menyatakan diri di dalam dunia ini, yang sudah mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa kita. Dialah yang menjadi Allah kita, tidak yang lain. Jadi kenapa kita berharap kepada Allah? Karena Tuhan yang menjadi Allah kita dan bukan yang lain. Bukan patung yang menjadi Tuhan kita. Bukan juga pakatan-pakatan, jimat-jimat yang menjadi Tuhan kita. Tuhan pencipta alam semesta yang menyatakan diri dalam Yesus Kristuslah yang menjadi Tuhan Allah kita dan bukan yang lain. Karena itu tidak salahlah bila kita hanya berharap kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami kembali berharaplah kepada Allah. Karena Tuhan penolong kami. Karena Tuhanlah sumber sukacita kami. Karena Tuhanlah yang menjadi Allah kami dan bukan yang lain. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.